Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus. Salam. Kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan adalah kemurahan besar dari Tuhan. Karena bukankah kita tidak layak untuk datang kepadanya karena dosa kita. Namun demikian, Tuhan masih berkenan untuk mengundang, menyapa, dan hadir untuk menyertai kita. Bahkan sebagai bentuk kemurahannya, Dia menyalakan kita dengan mengampuni dosa kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, tema ibadah saat ini menjadi komunitas yang mengampuni. Sebagai warga jemaat yang telah menerima kemurahan besar dari Tuhan, kita dipanggil untuk menghayati dan mewujudkan ibadah dengan kesediaan untuk hidup saling mengampuni. Bersedia mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Menerima pengampunan dan mengampuni adalah tindakan yang tidak bisa dipisahkan karena Tuhan tidak akan mengampuni kesalahan kita. Kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah dengan kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus, marilah kita memasuki ibadah saat ini dengan hati gembira dan bersyukur atas segala kemurahan Tuhan sepanjang waktu. Dengan bersama bangkit kita berdiri untuk menyanyikan Kidung Jemaat 15 bait yang pertama, Berhimpun Semua. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita khususkan ibadah kita pada saat ini dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang setia terhadap pekerjaan tangannya. Karena itu kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan kasih Tuhan Yesus Kristus turun atas saudara sekalian. Amin. Dipersilakan duduk, bersama-sama kita persiapkan Kidung Jemaat 293. Kita nyanyikan bait pertama dan bait yang kedua, Puji Yesus. Kasih
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita terima hukum kasih yang terambil dari Injil Matius 22 ayat yang ke-37 sampai 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat Tuhan, dengan mengaca pada hukum kasih ini, dosa kita di hadapan Tuhan semakin nyata, yaitu ketika kita belum bisa menjalani hukum kasih ini dengan selengkapnya dan seutuhnya. Oleh karena itu, marilah kita menyesali dosa-dosa kita, seraya memohon pertolongan Tuhan yang kita ungkapkan dengan nyanyian Kidung Jemaat 27 bait yang pertama, kedua, dan ketiga. Meski tak layak diriku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengampunan Tuhan bagi setiap orang yang mau hidup di dalam pertobatan sungguh nyata sebagaimana sabdanya yang berisi anugerah. Demikian juga petunjuk kehidupan yang baru yang bersama-sama akan kita nyatakan di dalam kita melangsungkan hidup. Seperti kesaksian sabda Tuhan di dalam kitab Mika pasal 7 ayat 18 dan 19 dan Injil Matius pasal 6 ayat 14 dan 15. Demikian sabda Tuhan. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya,
melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikian berita anugerah dan petunjuk kehidupan yang baru. Bersama-sama kita sambut, kita tanggapi sabda Tuhan ini dengan bangkit berdiri. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 395, kita nyanyikan bait yang pertama dan yang ketiga. Betapa indah harinya. Bersama-sama kita persiapkan hati kita untuk memohon pertolongan dan bimbingan Roh Kudus di dalam kita hendak mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Bersama-sama kita berdoa. Mari kita mohon berkat Tuhan. Bapa Surgawi, Allah yang penuh dengan kemurahan dan kasih setiamu yang tidak pernah berubah di dalam memelihara kehidupan kami. Lebih-lebih apa yang menjadi kebutuhan iman kami. Melalui sabdamu yang hendak kami baca dan kami renungkan. Kami mohon Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk mengerti yang Tuhan kehendaki. Sehingga di dalam kami melangsungkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan atas kemurahan Allah, boleh kami jalani dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon berkat Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bersama-sama akan kita baca, kita renungkan dari Injil Matius pasal 18, kita akan membacanya dari ayat 21 sampai ayat yang ke-35. Kita persiapkan kitab suci kita bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang pengampunan.
Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak, istrinya, dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan sabdanya, memeliharanya, dan melaksanakan di dalam segenap hidupnya. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Bapak, Ibu, Saudara jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi bacaan kita pada saat ini bersama-sama akan kita renungkan dengan tema menjadi komunitas yang mengampuni. Saudara jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal mengampuni bagi kita orang percaya kepada Tuhan Yesus bukan hal yang baru. Bahkan setiap saat kita berdoa selalu memohon pengampunan. Dan di dalam doa Bapa kami, yang paling tidak ketika kita mengadakan persekutuan, ketika kita melangsungkan peribadatan, selalu kita ungkapkan. Di dalam doa Bapa kami, di sana ada bagian yang menyebutkan
ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau kita menghayati doa ini sebenarnya ada ungkapan kesediaan kita untuk mengampuni orang lain. Orang lain yang bersalah kepada kita. Seperti ungkapan. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tetapi di dalam kenyataannya, seperti apa yang kita lakukan? Sudahkah kita benar-benar mengampuni orang yang bersalah terhadap diri kita? Karena itu mari kita bersama-sama belajar dan kita perhatikan bacaan kita pada saat ini yang memberitakan tentang pengampunan. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan kita di dalam Injil Matius 18, secara khusus ayat 21 sampai ayat yang ke-35, tampak jelas pengajaran tentang pengampunan dan yang menerima pengampunan. Dan di dalam rangka menjawab pertanyaan Petrus tentang berapa kali harus memberi pengampunan atau mengampuni orang lain jika ada saudaranya yang berbuat dosa atau berbuat kesalahan. Dari pertanyaan ini Petrus yang mengungkapkan pertanyaannya sekaligus juga menyatakan jawabannya atas pertanyaan itu. Apakah sampai 7 kali? Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang diungkapkan oleh Petrus ketika menyampaikan pertanyaannya berapa kali harus memberikan pengampunan dan Petrus memberi jawab sampai 7 kali kah? Ungkapan Petrus ini bukan tanpa alasan. Tetapi dengan ungkapan jawaban Petrus yang menyebut sampai 7 kali itu, menurut anggapannya Petrus merasa sudah menempatkan diri lebih baik dari yang lain. Karena menurut pengajaran para rabi di dalam perjanjian lama, pengampunan itu hanya diberikan sampai 3 kali. Seperti bisa kita perhatikan di dalam kitab Amos pasal 1, kita bisa cermati pada ayat 3, ayat 6, ayat 9, ayat 11, ayat 13, dan Amos pasal 2, ayat 1, ayat 4, dan ayat 6, di sana dengan tegas pengampunan itu hanya diberikan sampai 3 kali. Kalau sampai 4 kali orang itu melakukan kesalahan, tidak akan beroleh pengampunan. Sehingga kalau Petrus di dalam hal ini menyebut sampai 7 kali, di sini Petrus juga hendak menunjukkan kelapangan hatinya dengan melipatkan pengampunan itu. Melipatkan karena 3 kali dilipatkan, dikalikan 2 dan masih ditambah 1 kali lagi sehingga ketemulah angka 7. 7 kali. 3 kali 2 sudah 6 kali, masih ditambah 1 kali lagi menjadi 7 kali. Di dalam hal ini Petrus berharap akan mendapat pujian atau mendapat dukungan dari Tuhan Yesus. Sebab Petrus tahu bahwa Tuhan Yesus memiliki standar nilai yang melampaui pengajaran dari para rabi. Tetapi apa jawab Tuhan Yesus tentang pengampunan atau tentang mengampuni? Jawaban Tuhan Yesus tentang mengampuni ini tidak seperti yang dipikirkan dan yang disampaikan oleh Petrus sampai 7 kali itu. Tetapi kata Tuhan Yesus di sini jelas
pada ayat yang ke-22. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengenai angka 70 kali 7 kali, hal ini tidak berarti setara dengan 490 kali di dalam mengampuni. Bukan itu. Tetapi hal ini berarti bahwa pengampunan itu dilakukan dengan tanpa batas. Dan tidak perlu kita menghitung harus sampai berapa kali kita mengampuni. Artinya kita harus terus-menerus menyatakan pengampunan itu. Dan untuk menegaskan tentang pengampunannya, Tuhan Yesus selanjutnya memberikan perumpamaan tentang seorang raja yang mendapatkan seorang hambanya yang mempunyai hutang 10.000 talenta. Yuk kita sambil hitung-hitungan. Kita perhatikan 10.000 talenta. Kalau kita hitung, 1 talenta ini menurut kamus Alkitab di sana sama dengan 6.000 dinar. 1 dinar ini sama dengan upah orang bekerja 1 hari. Jadi kalau dihitung berapa jumlah nilai hutang hamba ini, kita bisa menghitungnya 10.000 talenta kali 6.000 dinar, ini akan didapati 60 juta dinar atau setara dengan upah kerja 60 juta hari nilai besarannya hutang itu. Padahal 1 tahun itu hanya ada 365 hari. Lah kalau hutangnya ini sama dengan upah orang bekerja 60 juta hari, berapa tahun? Kita bisa menghitungnya. 60 juta hari dikalikan atau dibagi. Tetapi ketika kita menghitungnya ini akan bisa ketemu angka lebih dari 160.000 tahun. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, angka-angka ini sebenarnya tidak menunjukkan bahwa hamba itu tidak akan mungkin dapat membayar hutangnya. Meskipun semua yang menjadi miliknya termasuk keluarganya dan dirinya sendiri dijual sebagai budak, tidak akan dapat melunasi semua hutangnya. Bayangkan kalau upahnya sehari kita bandingkan dengan upah kerja di wilayah Yogyakarta, 1 hari ini 100.000 lepas tanpa memberi makan, maka di sana akan ketemu angka yang fantastis, 6 triliun. Betapa besar saja. Padahal kalau orang itu dan keluarganya dijual sebagai budak, hanya didapatkan nilai angka 500 sampai 2.000 dinar. Bukan talenta tapi 2.000 dinar. Tidak ada apa-apanya. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka sebagai konsekuensinya, dia yang tidak bisa membayar hutangnya, dia harus dipenjarakan termasuk keluarganya. Tetapi hamba yang tidak mampu membayar itu sujud dan memohon belas kasihan kepada sang raja, dan hati sang raja pun tergerak oleh karena belas kasihan. Maka sang raja itu menghapus
semua hutang-hutangnya, karena hamba itu memang tidak akan mungkin bisa membayar hutangnya. Dan ini adalah merupakan anugerah yang sangat luar biasa atas kemurahan hati sang raja yang penuh dengan belas kasih. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi apa yang terjadi ketika hamba yang beroleh kemurahan hati raja itu keluar dari ruang pengadilan? Ia bertemu dengan hamba yang lain yang mempunyai hutang kepadanya sebesar 100 dinar. Yang ini setara dengan upah orang kerja 100 hari. Taruhlah dengan perbandingan angka upah di wilayah kita sekitar 10 juta kurang lebih. Tidak akan sebanding dengan yang 6 triliun tadi. Hamba yang sudah mendapat kemurahan hati sang raja ini berlaku kasar, berlaku keras, bahkan tetap memaksa temannya tadi untuk segera melunasi hutangnya. Bahkan meskipun temannya itu sujud dan memohon tenggang waktu untuk melunasi hutangnya, tetapi hamba yang sudah beroleh kemurahan hati raja tetap menolaknya dan bahkan mencekik kawannya. Karena itu teman-teman atau hamba-hamba yang lain yang mengetahui peristiwa tersebut, mereka melaporkan peristiwa itu kepada sang raja dan sang raja menjadi sangat marah. Akhirnya meminta orang itu untuk dipanggil. Kemarahan sang raja ini tampak jelas pada ayat yang ke-32 dan yang ke-33. Dikatakan, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu sudah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Atas kemurahan hati sang raja yang sudah dianugerahkan kepada hamba tadi, sebenarnya tidak mengherankan dan juga tidak berlebihan kalau sang raja itu menuntut kepada hamba yang sudah beroleh belas kasihan tadi juga harus berbelas kasih kepada yang lain. Dari perumpamaan yang mengisahkan tentang pengampunan ini, tampak jelas bahwa sang raja itu menjadi gambaran dari Allah. Dan hamba yang berhutang kepada raja adalah gambaran kita manusia sebagai pendosa. Dan sesama hamba ini menggambarkan sesama manusia yang penuh dengan dosa. Adapun hutang ini menjadi simbol dari dosa-dosa itu sendiri. Dan teman-teman hamba yang melaporkan mereka, yang melaporkan hamba tadi, mereka ini adalah orang-orang yang memiliki kepekaan sosial yang tinggi, memiliki moralitas yang tinggi. Dengan kepekaan sosial dan moralitas yang tinggi, mereka turut bertanggung jawab atas peristiwa ketidakadilan yang terjadi dan melaporkan kepada yang berwenang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kesaksian firman Tuhan yang mengisahkan tentang pengampunan, ini mengajarkan kepada kita sekalian bahwa kita sebagai murid-murid Kristus, sebagai orang yang sudah beroleh kemurahan Allah, di dalam hal ini kita yang sudah beroleh pengampunan
bahwa setiap murid Tuhan Yesus Kristus dikehendaki supaya setiap orang percaya juga harus mengampuni. Sebab sesungguhnya Tuhan Allah telah memberikan pengampunan yang sempurna dengan tanpa batas, sampai Tuhan Allah sendiri harus mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, menjadi korban pengampunan dosa untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengampuni memang bukan perkara yang mudah. Mengapa mengampuni bukan perkara yang mudah? Karena kecenderungan manusia lebih senang melakukan pembalasan atau menuntut pembalasan daripada memberikan pengampunan. Karena itu, melalui pengajaran firman Tuhan pada saat ini, kita yang sudah beroleh pengampunan, Tuhan menghendaki supaya kita juga mengampuni yang lain. Kita sama-sama hidup sebagai komunitas yang saling bersedia menyatakan pengampunan. Untuk itu, untuk dapat mengampuni, di dalam hal ini diperlukan kerendahan hati, diperlukan kerelaan atau keikhlasan untuk meniadakan kesalahan-kesalahan orang yang kita ampuni. Bukan sekedar melupakan kesalahan orang lain, tetapi sungguh-sungguh ada keikhlasan dari hati kita, merelakan di dalam hati kita dengan sungguh, merelakan untuk meniadakan kesalahan orang yang kita ampuni itu. Sehingga dengan berlaku demikian, hati kita akan damai dan hidup damai sejahtera dengan semua orang akan bisa kita rasakan dan kita nikmati bersama. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Disilakan untuk duduk kembali. Bersama-sama kita naikkan doa syafaat kita. Dan nanti kita akhiri bersama-sama dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur karena kemurahan dan belas kasih-Mu
yang benar-benar nyata Tuhan anugerahkan bagi kami orang berdosa ini, di mana kami benar-benar tidak akan mungkin bisa membebaskan diri dari kuasa dosa itu. Tetapi karena kemurahan Allah yang sudah nyata di dalam karya Tuhan Yesus Kristus yang menderita sengsara, mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, menjadikan kami orang-orang yang percaya, yang beroleh kemurahan kasih setiamu itu, hidup kami Tuhan pulihkan, dan pengampunan yang Tuhan anugerahkan menjadikan kami semakin memiliki pengharapan di dalam kami melangsungkan kehidupan yang kami jalani. Karena itu pula ya Tuhan, sebagai komunitas atau sebagai kelompok, sebagai masyarakat yang telah beroleh pengampunan, biarlah juga di dalam hati kami ada kesungguhan, keikhlasan, kerelaan mau mengampuni saudara-saudara kami. Sebagaimana kami yang sudah beroleh pengampunan, biarlah kami juga mengampuni orang yang bersalah. Ya Tuhan, tolonglah kami, mampukan kami untuk menyatakan apa yang menjadi pengajaran-Mu. Sehingga dengan kesediaan kami mengampuni orang yang bersalah, ada damai sejahtera di dalam hati kami. Bahkan di dalam kebersamaan kami, di dalam kehidupan kami bersama juga kami rasakan kedamaian, ketentraman, bahkan sukacita yang kami rasakan. Terima kasih atas kemurahan-Mu ya Tuhan. Dan selanjutnya kami mohon berkat-Mu secara khusus bagi keluarga-keluarga milik-Mu. Meski sampai saat ini tetap harus kami lakukan ibadah bersama keluarga di rumah kami masing-masing. Lebih-lebih kalau kami mengingat situasi yang terjadi pada saat ini, di mana pandemi virus corona 19 yang terus merebak. Kami sungguh-sungguh semakin menjadi cemas, khawatir, bahkan takut. Tetapi ketika kami menyadari bahwa Tuhan sebagai sumber pertolongan dan beteng kehidupan kami meyakini Tuhan yang akan melindungi kami. Namun demikian ya Tuhan, atas keyakinan kami Tuhan yang berkenan melindungi kami, biarlah kami juga tetap berjaga-jaga sehingga kami tidak berlaku sembarangan, tidak bertindak secara sembrono. Tetapi terus-menerus kami juga harus mengupayakan di dalam kami menjaga diri, melindungi diri sendiri, melindungi orang-orang yang ada di sekitar kami dengan berusaha untuk hidup bersih, hidup sehat, sehingga dengan setiap usaha yang kami tempuh, kami benar-benar akan terjaga dan terlindungi. Ya Tuhan, sungguh peristiwa yang menyedihkan ketika memperhatikan
situasi yang terjadi di negeri ini, di mana virus corona terus merebak dan semakin banyak saudara-saudara kami yang terinfeksi virus. Karena itu tolonglah ya Tuhan, kami masing-masing dengan penuh kesungguhan saling menjaga diri dan saling melindungi. Dan mereka yang terinfeksi virus, yang dirawat di rumah sakit, Tuhan berikan pertolongan. Demikian juga para dokter, para medis yang terus berjuang untuk menolong, merawat mereka yang dalam kondisi sakit. Tuhan juga berikan perlindungan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan jagai kesehatannya. Sehingga mereka akan dapat terus melayani dan menolong saudara-saudara yang sedang dalam kondisi sakit. Demikian pula ya Tuhan, apa yang menjadi usaha pemerintahan bangsa ini dan apa yang menjadi anjuran pemerintahan di negeri ini, biarlah sungguh-sungguh ditaati oleh seluruh masyarakat di negeri ini dalam rangka menghentikan, menjaga penyebaran virus corona. Ampuni dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Karena ketidaksetiaan dan ketidaktaatan kami, di mana kami seringkali menjalani hidup hanya turut apa yang kami pikirkan, tetapi menghayati firman-Mu yang kami renungkan pada saat ini benar-benar mendorong dan menggugah kami untuk hidup di dalam penyertaan Tuhan, hidup di dalam kerendahan hati dan kesediaan diri untuk mau berbagi dan mau mengampuni. Kami mohon berkat-Mu, apa yang menjadi kebutuhan kehidupan kami, baik kebutuhan makan, minum, pakaian, tempat tinggal yang kami perlukan, melalui pekerjaan yang kami jalani, biarlah Tuhan pakai menjadi sarana di dalam kami menerima berkat Tuhan. Demikian juga anak-anak kami yang sedang dalam proses belajar mengajar, yang karena pembelajaran dari jarak jauh, tidak sedikit yang mengalami kesulitan, tetapi Tuhan pasti akan menolong dan memampukan. Demikian juga di dalam kami melangsungkan kehidupan kami bergereja, meski dengan batasan-batasan yang harus kami jalani, biarlah ungkapan rasa syukur kami tetap kami nyatakan, baik di dalam kami mengungkapkan rasa syukur kami yang kami kumpulkan melalui persembahan kami yang kami himpun bersama dengan keluarga-keluarga milik-Mu. Biarlah Tuhan juga memberkati apa yang kami persembahkan, sehingga menjadi sarana di dalam kami melangsungkan kehidupan bergereja. Demikian juga menyadari kelemahan dan keterbatasan kami, di dalam kami harus melangsungkan kehidupan yang kami jalani seutuhnya, permohonan dan pengharapan kami, bahkan permohonan yang tidak dapat kami sebutkan sekalipun, kami percayakan di dalam kuasa pengasihan dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang penuh dengan kemurahan, yang sudah menyatakan pengampunannya dan terus-menerus berkenan mengampuni kehidupan kita. Tuhan berkenan mengutus kita di dalam kita melangsungkan kehidupan yang kita jalani ini. Tuhan menghendaki supaya kita menyinarkan cahaya terang kasih Allah di dalam kesediaan kita hidup mengampuni yang lain. Bersama-sama pengutusan dari Tuhan kita ungkapkan melalui kidung jemaat 424, kita nyanyikan bait pertama dan bait yang kedua. Yesus menginginkan dagu. Bersama-sama kita akhiri ibadah kita dan kita nyatakan kehidupan yang karena kemurahan Allah di dalam kehidupan yang kita jalani. Dan mari bangkit berdiri, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin.